Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Walau masih secara virtual, saya percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kita masing-masing, bahkan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Amin. Kita ada karena bukti kasih Tuhan dan anugerah Tuhan sampai hari ini. Dan bukti penebusan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kita. Pagi hari ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu kalau kami ada itu karena anugerah-Mu. Dan kami ada menjadi bukti penebusan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mempersembahkan segala pujian syukur kami kepada hadapan-Mu. Biar apa yang kami persembahkan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ada
Seberapapun besar dosa yang pernah kami perbuat, Engkau sudah mati di atas kayu salib. Dan Engkau memberikan kepada setiap kami hidup yang baru. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penebusan-Mu. Kini kami menjadi orang yang merdeka, yang tidak terikat akan kuasa dosa. Karena kami sudah dibebaskan oleh kekuatan salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merayakan akan kebangkitan-Mu. Engkau hidup, Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Sebab Tuhan kita hidup, amin. Ada hari esok buat setiap kita. Yes. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia yang telah membuktikan cintanya kepada setiap kita. Dia yang sudah membayar dengan hidupnya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kau telah
bayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau
kasih-Mu, kuat cinta-Mu. Shalom, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang dahsyat. Kita bersama-sama dengan anak-anak Tuhan di seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Yesus. Haleluya. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang seperti Yesus. Dia mati pada hari yang ketiga dan Ia bangkit. Kita percaya bukan kepada pribadi yang mati, yang dikubur seperti kebanyakan orang, tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan menjadi manusia, hidup 33,5 tahun, dan disalibkan, dikuburkan, namun pada hari yang ketiga Ia bangkit atas kematiannya. Dan tema pada pagi hari ini dalam perayaan kebangkitan, saya mengambil tema mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Nah, yang saya tekankan adalah kuasa. Mengapa? Karena ini di luar ranah rasional, ranah sains, ranah logis, saudara ya. Bagaimana orang yang mati itu dapat bangkit? Tentu ada sesuatu yang membangkitkan Yesus itu. Nah, itu yang disebut dengan kuasa. Kuasa yang bagaimana? Itulah yang hendak kita pelajari bersama-sama mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Ada the power, ada kuasa yang ada dalam diri Yesus. Sehingga Ia akhirnya menggenapi firman Tuhan, mati dan kemudian bangkit. Nah, mari kita belajar. Ada 5 aspek kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kita belajar apa saja 5 aspek itu. Buka hatimu, buka pikiran kita untuk belajar sesuatu yang di luar pikiran. Nah, karena bagaimana orang mati bisa bangkit, dokter yang paling hebat pun tidak bisa membangkitkan orang atas kematian. Tapi secara mencatat, dunia mencatat bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup. Kalau Dia hidup, saudara, Dia dapat menolong saya dan saudara. Dia dapat menggenapi janji-janjinya kembali karena Dia hidup. Puji Tuhan. Dan ini apa? Perayaan ini tidak dimiliki oleh kepercayaan yang lain, oleh agama yang lain. Agama apa saja mungkin memperingati hari kematiannya banyak, saudara. Hari kelahirannya juga banyak. Tapi tidak satupun mereka yang dapat merayakan hari kebangkitan orang yang mereka percayai, kecuali kita yang memperingati hari kebangkitan itu. Bab itu mestinya kita merayakannya dengan meriah, luar biasa, lebih daripada perayaan Natal. Yuk kita lihat apa saja 5 aspek itu. Yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan tadi menghapuskan dosa. Memang Tuhan sudah mati dan disalibkan, mati dengan cara disalib. Tetapi tanpa kebangkitan, saudara, kita tidak sempurna menerima sesuatu yang tidak sempurna. Mati dilanjutkan dengan kebangkitan supaya genaplah apa yang dilakukan oleh Kristus untuk menghapus dosa. Dosa kita telah dihapus. Nah, kita lihat bersama-sama dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-24 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, kepada Yesus yang telah percaya pada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. 25. Yaitu Yesus, ditekankan lagi, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Nah, jadi ini sebuah rangkaian
penebusan yang diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa, kepada saya dan kepada saudara yang dulu adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, tetapi karena kita percaya kepada pribadi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menerima apa yang dikerjakannya. Ia mati di atas kayu salib, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Supaya apa? Karena pembenaran untuk kita. Haleluya. Kita dibenarkan. Kita sudah dihapuskan segala dosa-dosa kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menceritakan mengenai apa yang dapat kita dapatkan melalui kecanggihan komputer. Ya, kalau saya membuat kesalahan pada pekerjaan saya di komputer, saya bisa undo, ya, saya bisa batalkan, atau saya bisa delete, saudara, ya, atau di mana file yang sudah tidak saya pakai itu saya bisa delete, saudara. Tetapi saudara, kalau saya suatu kali membutuhkan file yang saya delete itu, saya bisa mencarinya lagi di recycle bin, ya. Saya ketemu, ya, di kotak sampah itu dan saya bisa ambil lagi. Nah, saudara, kalau mungkin saya juga ingin mendapatkannya lagi, saya bisa mencari di recycle bin, sudah terlanjur terhapus semua, ya. Lalu saya bisa mencari di restore, saudara, ya. Saya cari kapan itu saya buat atau saya hapus, lalu saya cari dan ia muncul lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, muncul lagi. Nah, saudara, tetapi kalau file itu atau komputer saya itu saya format, saya bentuk kembali, saya format ulang, maka sama sekali saya tidak dapat menemukan file saya itu. Demikian pula dengan kita. Kita ini sudah dibenarkan. Walaupun kita ini dulu orang yang kotor, orang yang penuh dengan dosa. Kalau mungkin kita diizinkan membuka catatan hidup kita, kita penuh dengan kesalahan, tapi semua telah dihapus. Kita dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, ya, kuasa kebangkitan itu, yaitu kuasa yang membuat kita memiliki jalan masuk, akses kepada Tuhan. Dulu karena dosa, kita ini terpisah dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi karena pelanggaran dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, lalu ia dibuang dari Taman Eden. Nah, saudara, sejak itu Adam dan Hawa terputus dengan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihinya, ia memberikan sebuah solusi, ia memberikan sebuah janji, yaitu proto-evangelion. Evangelion itu kabar baik yang pertama kali, ya, di mana keturunan dari Adam itu akan menginjak kepala si ular, meremukkan si kepala ular, tapi si ular akan mematuk tumitnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa terbuang dari hadirat Tuhan, dari Taman Eden itu, tidak ada komunikasi. Yang tadinya Adam dan Hawa bisa begitu dekat dengan Tuhan, tetapi mereka karena dosa akhirnya terpisah, terbuang dari hadapan Tuhan. Nah, kuasa kebangkitan yang kita rayakan pada minggu ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki apa, saudara? Memiliki akses, memiliki jalan masuk. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa intimasi dengan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 15 ayat 21 hingga 22. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Dua-dua, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam,
demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Karena kita ini keturunan Abraham, ya. Maka kita memiliki sifat-sifat dosa, dari potensi dosa. Sehingga memang kita menjadi orang berdosa karena tadi kita melakukan dosa dan kita terputus hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Tetapi Kristus disebutkan sebagai the last Adam. Kalau Adam adalah Adam yang pertama, the first Adam, ya. Tapi Kristus adalah the last Adam. Nah, kalau Adam itu membawa kematian, keterputusan hubungan kepada Tuhan, maka Adam yang terakhir, the last Adam itu adalah membawa kita kembali kepada siapa? Dalam persekutuan dengan Kristus yang adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, saudara, kita punya sebuah akses, kita punya jalan masuk untuk menyembah Bapa. Makanya kita boleh memuji, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Saudara, karena apa? Karena kita punya jalan masuk. Saudara, ini tidak didapatkan oleh orang di luar Kristus. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Mereka punya jalan masuk. Saudara, tidak semua orang bisa ketemu dengan presiden. Ada protokol yang harus dilalui oleh setiap orang yang hendak ketemu dengan presiden. Tetapi anak presiden, ya, dia tidak perlu melalui protokol, saudara, untuk menghadap bapaknya yang adalah presiden. Sama dengan kita. Kita tidak lagi jauh. Kita tidak memiliki protokol anytime. Kapanpun kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Karena apa? Kuasa kebangkitannya. Sebab dikatakan tadi, mengatakan sebab sama seperti maut datang karena satu orang. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, siapa? Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, Yesus Kristus inilah yang kuasa kebangkitannya membawa kita untuk dapat memiliki akses sampai kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, mungkin Anda sedang sendirian, jauh dari keramaian, Anda bisa datang kepada Bapa kita di surga. Mungkin Anda sedang dalam hari, mungkin dalam waktu-waktu tertentu, ya, tidak ada jam-jam yang membatasi Anda datang kepada Tuhan. Kapanpun, jam kapanpun, malam, siang, pagi, Anda bisa datang kepada Tuhan. Ataupun keadaan apapun, ya. Saudara mungkin tidak perlu untuk memakai baju yang bersih atau baru. Mungkin Anda sedang berkeringat, Anda juga bisa datang kepada Tuhan. Karena kuasa kebangkitannya itu yang membuat kita memiliki akses kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa kuasa kebangkitan itu memberikan apa? Kuasa untuk kita untuk hidup menjadi seperti Kristus. Setelah kita dibenarkan, setelah kita mendapat jalan masuk kepada Bapa, kita diberi kuasa untuk bisa menjadi seperti Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa Kristus itu adalah pribadi yang suci, tidak bersalah, saudara, ya. Bahkan pada waktu Yesus itu diadili di hadapan Pilatus, tidak kutemukan salah atau dosa terhadap orang ini, terhadap Yesus. Karena memang tidak ada tuduhan yang dapat menjerat Yesus karena kesalahannya. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak pernah berbuat salah. Dia orang yang pribadi yang suci. Nah, saudara, di dalam kekristenan kita itu diajarkan untuk menjadi hidup seperti Kristus, Christ likeness. Tetapi ini yang dilupakan banyak orang. Orang hanya menerima anugerah, menerima keselamatan, pemberian yang dari Tuhan.
Lalu berhenti, ya, berhenti dia jadi orang Kristen, dibaptis menggunakan nama Kristen, datang kebaktian, kasih persembahan. Oh, bukan itu, saudara ya. Itu hanya bagian dari kehidupan Kristen. Tetapi sesungguhnya goal kita, ya, tujuan kita menjadi Kristen adalah kita to be likeness, ya, menjadi keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau menjadi seperti Kristus. Ayatnya di dalam Roma pasal 6 ayat 4 hingga 6 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan, ya. Ini simbolisme dari baptisan tadi, ya. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dengan Dia, oleh baptisan dalam kematian. Sebab itu kita mempercayai baptisan kematian karena itu ada simbolisme di mana kita yang manusia lama kita dikuburkan, mati bersama Kristus dan kemudian dibangkitkan, telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lihat, setelah kita mengalami kematian dan dibangkitkan bersama Kristus, kita hidup dalam hidup yang baru, the new creation. Nah, saudara, kalau sudah hidup baru untuk apa? Kita lihat ayat 5. Sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang dengan kebangkitannya. Ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya apa? Tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Puji Tuhan, ya. Pada waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup bagi Dia, maka ada sebuah journey, ada sebuah perjalanan yang harus kita capai, yaitu Christ likeness, menjadi seperti Kristus yang tidak berdosa. Mengapa? Apa bisa kita dikatakan demikian? Oh, mari kita pikir dengan akal sehat, Pak. Kita ini masih di dunia, kita ini kakinya belum berjalan di atas tanah, ya. Kita ini masih makan nasi, kita ini masih ya punya keinginan-keinginan, dan keinginan itu kadang-kali membawa kita untuk berbuat dosa. Nah, Alkitab mengatakan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Haleluya. Memang dulu kita ini hamba dosa. Kita ini budak dosa, saudara. Tetapi dengan kematian dan kebangkitan Kristus membawa kita ini, tubuh dosa kita yang dulu kita punya, itu hilang kuasanya. Powerless. Gak ada kekuatan dosa, saudara. Kalau Anda dan saya betul-betul di dalam Kristus, maka dosa itu tidak ada kuasanya. Agar apa? Agar kita tidak menjadi budak dosa. Nah, saudara, ada banyak orang yang sudah Kristen tetapi tidak bisa lepas dari dosa. Mengatakan sulit karena kita masih ada dalam dunia. Tetapi tidak, saya mau katakan, Alkitab tidak pernah bersalah. Kita bisa hidup kudus seperti Kristus. Kita mau menjadi seperti Kristus karena kita telah diberi kuasa oleh kematian dan kebangkitannya, sehingga kita tidak lagi ada di dalam kuasa dosa dan kita tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, tadi saya mengatakan mungkin ada orang yang naik turun, jatuh bangun. Nah, saudara, pertanyaan saya, kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, meninggal dunia dalam keadaan kita jatuh, saudara, ya pasti, saudara, kita akan dihukum Tuhan di dalam kekekalan. Saya pernah terkejut, ada seorang apologetis Kristen yang luar biasa.
Wah, orang melihat, mendengar cara ia menyampaikan jawab kepada orang-orang yang menyerang kepada iman Kristen, kepercayaan Kristen. Ia dengan pandai, ya luar biasa, dengan kemampuannya dapat menjawab sehingga orang terkagum-kagum. Banyak orang menjadi bertobat karena apa? Pelayanan hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tapi beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, Tuhan memanggil dia. Apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan memanggil dia, setelah itu ada banyak orang yang menceritakan bahwa wanita-wanita itu telah ditiduri oleh hamba Tuhan itu. Nah saudara, luar biasa, ratusan wanita saudara ya. Pada waktu ia menghampiri wanita-wanita tadi, mengatakan ini anugerah Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan dari kamu untuk aku, dari Tuhan. Wow saudara. Nah bagaimana kalau orang itu mati ya, memang dia mati dalam keadaan tidak mengakui dosa yang ia telah lakukan. Sekalipun ia tenar, hebat di dalam dunia. Tetapi kalau ia mati dalam keadaan dosa, Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan, ia ada dalam hukuman yang kekal. Nah saudara, itu kalau Anda dapat menangkap rangkaian Paskah ini, dari kematian Tuhan hingga kebangkitan Tuhan, yang itu hidup di dalam kita, yang memberikan tadi akses, yang memberikan kita kuasa untuk hidup seperti Kristus, maka kita dapat melepaskan diri kita sebagai hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita adalah orang yang beretika, mungkin kita orang yang menjaga sopan santun, tata krama di tempat sosial, masyarakat sosial kita. Tapi kalau kita masih menjadi hamba dosa, maka kita tidak dapat mencapai sasaran untuk menjadi seperti Kristus. Jadi seperti dalam pemuritan, kita ditekankan selalu menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Jangan begini saudara, hanya menjadi seperti Kristus kalau pada hari Minggu, ya, kalau kita ke gereja, Yesus banget, ya. Wah orang itu Yesus banget, ya. Wah kayaknya perkataannya lemah lembut, ya suci, pakaiannya juga menunjukkan tentang kesucian. Padahal orang itu di dalam batinnya, ia masih menjadi hamba dosa. Saudara, kalau engkau menangkap kematian dan kebangkitan, kuasa yang membangkitkan. Karena orang tidak dapat dipecahkan dengan logika. Bagaimana orang mati ini bisa bangkit? Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan dibangkitkan. Ada the power, ada kuasa yang membangkitkan. Kuasa itulah yang menolong kita, yang memampukan Anda dan saya untuk tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Dosa apa saja? Dosa penglihatanmu. Ya, engkau suka nonton porno, dosa pikiranmu, ya, engkau berpikir yang najis, yang kotor, dosa tindakanmu, engkau telah melakukan sesuatu yang kotor. Nah, saudara, kalau engkau tahu bahwa Tuhan bisa membangkitkan Yesus dari kematian, maka engkau juga sadar bahwa Tuhan memberikan engkau ability, kemampuan untuk tidak menjadi budak dosa. Banyak orang ingin dan gagal, ya, seperti Paulus kesaksian dalam kitab Roma. Aku tahu yang baik, ya, dan aku ingin melakukan yang baik. Ini kesaksian Paulus pada masa lalu, ya. Tapi yang kulakukan sebaliknya. Ya, banyak orang tahu yang baik, tapi tidak mampu melakukan yang baik karena ia masih dijajah oleh kuasa dosa. Nah, saudara, kalau Anda menangkap ini, menangkap kuasa kebangkitannya dan masukkan itu dalam hidupmu, maka saudara juga bisa hidup seperti Kristus, tidak berdosa. Haleluya. Yang keempat, ya, tentang aspek yang keempat, kuasa kebangkitan yang ajaib tadi. Bagaimana mungkin orang yang mati sudah 3 hari, mungkin kalau secara
ilmiah, itu tubuhnya mulai lembek, tubuhnya mulai membusuk, saudara, mulai berair, mulai sudah tidak seperti sekarang ini kalau kita hidup ya. Nah saudara, tidak mungkin orang itu hidup, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga Bapaknya itu mampu membangkitkan Kristus untuk hidup dan menyatakan dirinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita lihat kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ini sebuah proses, sebuah level yang kita lalui. Setelah kita menjadi seperti Kristus, baru saudara kita menjadi saksinya. Banyak orang mau menjadi saksi Kristus, tapi hidupnya tidak menjadi seperti Kristus, sehingga menjadi batu sandungan. Nah saudara, untuk supaya kita tidak menjadi batu sandungan, maka sebelum kita menjadi saksi Kristus, kita mesti menjadi seperti Kristus. Saya teringat ya, kalau waktu saya masuk sekolah teologi ada formulir yang harus saya isi. Semua mahasiswa baru harus mengisi. Apakah masih ada dosa? Ya, adakah masih ada hutang? Masih adakah jimat-jimat? Ya, nah saudara. Karena apa? Tidak mungkin jadi hamba Tuhan masih terikat dengan hal seperti itu. Nah, tapi kenyataannya walaupun orang mengisi ya, tapi pada waktu Tuhan melawat ke kami dalam sebuah ibadah begitu, wow, Tuhan menyingkapkan luar biasa. Oh, Tuhan membongkar semua dosa-dosa tadi. Nah, mestinya saudara, untuk menjadi saksinya Tuhan, ambasadornya Tuhan, kita melalui tahapan yang namanya hidup seperti Kristus. Oke, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Kuasa apa yang memampukan kita menjadi saksi Kristus? Ayat yang Roma pasal 1 ayat 4 dan 5. Demikian. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh apa? Kebangkitannya dari orang di antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ayat yang kelima, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Nah, jadi bagaimana Paulus menyaksikan dirinya menurut Roh Kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya Yesus dari antara orang mati. Nah, kemudian dikatakan ayat yang kelima tadi, dengan perantaraan Yesus kami Paulus menerima kasih karunia dan jabatan rasul, utusan untuk menuntun semua bangsa. Supaya apa? Supaya mereka percaya dan taat kepada firman-Nya. Paulus itu menjadi utusan Tuhan. Paulus itu menjadi ambasador Tuhan. Paulus itu menjadi saksi Tuhan. Karena ia telah menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat Paulus ya, kita melihat dalam konteksnya, zamannya, bagaimana Paulus menjadi seorang saksi Kristus itu mengalami sesuatu peristiwa yang tidak mudah. Kerap kali ia lapar, kerap kali ia telanjang, kehausan, karam kapal, dalam bahaya maut dan sebagainya. Tetapi ia mengatakan tidak ada sesuatu yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Entahkah itu aniaya, pedang, kelaparan dan sebagainya. Mengapa Paulus bisa menanggung semuanya itu? Mengapa murid-murid Tuhan itu yang ke-12 itu bisa melakukannya? Karena mereka memiliki kuasa kebangkitan. Oleh sebab itu, saya ingin saudara yang mendengarkan firman Tuhan, milikilah kuasa kebangkitan. Ini di luar nalar, ini di luar rasio,
Ya, mengapa orang-orang ya hamba-hamba Tuhan yang menjadi martir-martir Tuhan itu mau menderita dan bisa menderita. Akhirnya ia mati, walaupun mereka harus mati dan mereka mampu menanggungnya karena mereka telah memiliki kuasa kebangkitan. Bagaimana saya dengan saudara? Apakah saudara dalam pelayanan, dalam mencoba membalas cinta kasih Tuhan, saudara tersandung, saudara mengalami hambatan-hambatan dalam pelayanan yang membuat saya, aduh aku tidak kuat, aku mau resign saja, aku tidak lagi sanggup menanggung semua, aku sudah ingin berbuat baik malah orang mencela aku, biasa. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan selama puluhan tahun, itu biasa. Mengapa saya kuat? Karena ada kuasa kebangkitan yang diberikan Tuhan kepada saya. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Haleluya. Kita lihat yang terakhir, yang kelima. Kuasa kebangkitan itu mengalahkan iblis. Haleluya. Karena pada waktu kita menjadi saksi Kristus, kita sedang masuk, saudara. Kita sedang masuk dalam sebuah wilayahnya iblis. Karena apa? Iblis tidak senang ada orang-orang yang dulu ditawan, diperbudak, dijajah oleh iblis. Lalu akan ditarik, akan dikeluarkan oleh kita sebagai saksi Kristus yang membawa terang itu kepada mereka, kepada semua bangsa. Nah, tetapi kuasa kebangkitan itu memberikan kita power. Ya, untuk apa? Untuk mengalahkan si iblis. Ya, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Ya, saya akan bacakan demikian. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Puji Tuhan, dikatakan bahwa dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus dan oleh Injil telah apa? Mematahkan kuasa maut. Bicara kuasa maut, bicara iblis, saudara. Yang dikatakan kalau kita ada dalam kuasa maut mendatangkan kalau kita mengalahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang iblis adalah musuh utama kita. Iblis selalu merintangi kita di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita menjadi saksi Tuhan. Ada banyak cara yang dilakukan oleh iblis supaya kita berhenti di dalam menjadi saksi Kristus. Tetapi good newsnya, kabar baiknya, kita diberi kuasa. Kemarin malam saya, ya beberapa waktu lalu saya melihat video singkat sudah ya, yang saya pikir dia mau apa gitu ya, seorang wanita kulit hitam dengan membawa Alkitab yang besar dan lusuh saudara ya. Tapi dia menyaksikan bagaimana ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat visi bagaimana Tuhan menangis saudara. Lalu dia diberitahu Tuhan, mengapa Tuhan menangis? Karena dikatakan hamba-hamba Tuhan itu telah mengkhotbahkan, telah memberitakan Injil atau berita yang bukan dari Injil. Saudara, tentang apa ya? Tentang motivasi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi lupa tentang tujuan firman Tuhan, yaitu Injil terus diberitakan. Kristosentris. Harus Kristus menjadi pusat. Seperti kalau kita melihat Filipus dengan sida-sida. Ia berbicara bertolak dari firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan. Yang berbicara, yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dan itu berbicara tentang siapa? Tentang anak domba. Tentang Yesus Kristus. Nah saudara, iblis akan gemetar kalau kita membicarakan, menyampaikan kepada orang berdosa tentang Kristus. Tetapi jangan takut, kita diberi kuasa. Haleluya.
Nah, ada banyak kuasa-kuasa gelap ya yang sering kita lihat dalam tontonan-tontonan di televisi. Kadang orang takut, tapi tidak perlu takut, saudara. Kita punya kuasa kebangkitan yang dapat mengalahkan iblis. Kebangkitan Kristus adalah inti dari kekristenan. Sekali lagi, perayaan ini memperingati kebangkitan Kristus adalah inti dari iman Kristen. Kebangkitan harus dikenal jika kita ingin memiliki hubungan dengan juru selamat kita. Kebangkitan harus diketahui dengan benar jika kita ingin memiliki akses kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematiannya. Puji Tuhan. 5 aspek ini biarlah kita akan mendapatkannya, memilikinya, semua berurutan, saudara. Dari apa tadi? Dari menghapus dosa, kemudian untuk memiliki akses karena dosa telah hilang, maka kita punya akses. Yang ketiga, untuk dapat hidup seperti Kristus, dan yang keempat, untuk dapat menjadi saksi Kristus, dan yang terakhir adalah untuk mengalahkan kuasa iblis atau kuasa maut. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Buat perayaan kebangkitan ini, kami sudah disingkapkan mengenai kebenaran Tuhan. Kami sebab hamba-Mu tidak berbicara yang di luar firman Tuhan. Oh, hamba-Mu hanya berbicara tentang Injil, tentang Yesus, tentang kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Meteraikan dalam hidup kami, agar kami hanya berfokus kepada Tuhan, pada kematian dan kebangkitan, pada salib Tuhan, supaya kami dapat lebih intim dengan Tuhan, dan kami dapat dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, supaya itu terngiang-ngiang pada waktu kami duduk, pada waktu kami berdiri, pada waktu kami berjalan, dan kami terus akan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berkat-Mu turun atas kami. Peristiwa perayaan kebangkitan ini ada sesuatu yang kami dapatkan. Sebab kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan pada perayaan kebangkitan Tuhan ini. Dan sebelum kita akhiri ibadah ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali pada pemuritan yang sudah ada dalam kelas-kelas untuk kita dapat mencapai tujuan menjadi seorang anak Tuhan. Dan yang selanjutnya kita ada doa fajar pada hari Sabtu jam 4:30 melalui media Zoom. Link akan dibagikan sehari sebelumnya dan hanya dapat dibuka 10 menit sebelum acara doa itu dimulai. Hari Minggu kita masih ibadah secara virtual. Doakan, kami pun sangat rindu untuk dapat ibadah secara tatap muka atau onsite. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, di akhir ibadah ini ada fasilitas untuk kita dapat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Diberkatilah kita yang memberi, karena itu firman Tuhan. Ya, berilah maka kamu akan diberi. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan selama seminggu ini. Biarlah Tuhan akan menolong kita. Kita terus setia di dalam Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita akan serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat perayaan kebangkitan ini. Membuat iman kami berkobar-kobar. Membuat iman kami on fire untuk mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Tuhan tolonglah. Karena kami tahu Engkau pasti akan segera datang.
Engkau akan segera datang Tuhan. Kami mau menyala-nyala. Kami mau bersemangat di dalam mengiring Engkau. Berkatilah pelayanan kami, berkatilah gerejamu, berkatilah keluarga kami, berkatilah pribadi kami, studi kami, masa depan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, dan kesehatan kami. Tak lupa Tuhan, biarlah Engkau terus melindungi kami di hari yang jahat ini. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Lindungi iman kami dari panah-panah api si jahat yang mencoba memanah kami. Tapi bungkus kami oleh darah anak domba. Dan lindungi kami dengan para malaikat Tuhan. Kami aktifasikan malaikat Tuhan. Terima kasih. Sekarang sedang jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Yang semua yang percaya mengatakan amin. Hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.